Halo Sobat TC-TC, apa kabarnya nih hari ini? Semoga selalu baik ya. Bertemu lagi dengan Rotasi, ruang obrolan TC-TC. Ngobrol asik, dapat inspirasi. Bareng aku, Dian Triatmawati, dan di samping aku ada Sofiatul Mar'ah. Kami berdua adalah mahasiswa STY Taman Siswa Banjarnegara, sekaligus konsultan pendidikan di Tambara Consulting and Training Center. Nah, sebelum masuk ke pembahasan kita hari ini nih, nah, kemarin kan aku udah ketemu nih sama Fauzia. Nah, sekarang gantian ketemu sama Sofi. Kita juga pertama kali ya ketemu Iya, di betul. rotasi season 4 ini. Gimana nih kabarnya, Sofi? Alhamdulillah baik. Kak Dian gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Nah, hari ini ngomong-ngomong kita mau bahas apa sih, Sof? Oh, jadi hari ini kita akan membahas salah satu jenis gangguan mental yang ada kaitannya dengan trauma. Oh, trauma. Oke, Oke. jadi trauma adalah suatu kondisi yang bisa mempengaruhi emosi dan mental seseorang. Nah, trauma bisa dialami oleh remaja seumuran kita. Nah, ternyata trauma bisa menjadi penyebab salah satu jenis gangguan mental, yaitu post traumatic stress disorder atau biasa disingkat menjadi PTSD. PTSD. Nah, tadi kan kamu udah bilang tuh ya, trauma bisa menyebabkan salah satu gangguan mental yaitu PTSD. Nah, ngomong-ngomong tuh banyak sih sobat TC-TC yang belum tahu apa itu PTSD dan gangguan mentalnya itu seperti apa, penyebabnya itu juga seperti apa. Jadi bisa dong dijelasin apa itu sih PTSD ke sobat TC-TC? Oke, jadi gangguan mental PTSD ini adalah salah satu jenis gangguan mental di mana pengidapnya ini mengalami kejadian yang traumatis, seperti dia mungkin pernah mengalami kejadian bencana alam, Oh, bencana alam. kecelakaan, Oke. kekerasan, seperti itu, Kak. Iya bener banget, aku juga pernah dengar ya yang namanya trauma itu bisa muncul karena keadaan di masa lalunya yang membuat jadi takut dan itu keterusan sampai dalam jangka waktu yang lama, kayak misalnya pernah mengalami kekerasan seksual, bullying gitu. Itu kan pasti sangat berpengaruh pada mental seseorang gitu ya. Oke, kalau PTSD tidak segera diatasi, pasti dampaknya akan semakin memburuk ya, Kak. Iya bener Nah, banget. kira-kira faktor penyebab PTSD ini apa sih? Terus dampak apa yang mungkin bisa terjadi? Oke, kayak tadi yang udah disebutin di awal, kalau PTSD itu kan berawal dari trauma. Nah, yang namanya trauma itu kan pasti karena adanya peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan di masa lalu. Kayak tadi, kayak misalnya kekerasan atau Bencana dia melihat alam. bencana alam, terus dibully itu ya. Apalagi kalau misalnya ada orang yang benar-benar merasa dirinya itu nggak dihargai karena memang background keluarganya itu tidak harmonis, itu pasti sangat mempengaruhi mental seseorang gitu ya. Nah, gangguan mental PTSD sendiri itu ya sebenarnya sangat mengganggu karena kan di mana seseorang yang mengalami trauma itu kan pasti sulit untuk berinteraksi secara sosial begitu. Oke, jadi faktor penyebab gangguan PTSD ini adalah karena traumanya ya, Kak. Hmm, Nah, untuk dampaknya dia itu bisa mengalami konsentrasi yang berkurang ya gitu. Terus jadi dia oke. ingatannya menjadi menurun seperti itu. Jadi susah fokus Iya, gitu ya, betul. gampang teralihkan fokusnya. Nah, ngomong-ngomong nih, kamu ada nggak sih cerita tentang seseorang yang mengidap PTSD atau post traumatic Stress stress disorder. disorder ini? Oke, jadi aku pernah baca cerita seorang artis Ariana Grande yang mengalami gangguan mental PTSD ini. Nah, dia memposting di Instagram pribadinya kalau dia itu mengalami gangguan mental PTSD ini. Dia menunjukkan hasil scan otaknya yang menyatakan bahwa dia mengalami gangguan mental PTSD. Nah, dia mengidap penyakit ini sejak adanya bom bunuh diri di konsernya pada waktu Iya, itu. bom bunuh diri ya. Nah, karena kejadian ini dia menjadi trauma. Kayak, iya sih emang itu viral banget ya. Siapa sih yang nggak tahu Ariana Grande gitu ya lagi konser tiba-tiba ada bom bunuh diri. Itu Iya, emang bener-bener hype banget gitu. Banyak juga berita-berita, banyak juga channel televisi yang menayangkan berita tersebut gitu ya. Nah, kalau dari aku nih, ada nih satu cerita tentang masih di seputaran artis Hollywood artis juga. Namanya itu Lady Gaga. Tahu Lady kan ya Gaga, Lady iya Gaga? tahu. Iya, nah jadi tuh si Lady Gaga ini tuh bercerita di salah satu talk show gitu ya. Jadi tuh dia pernah mengalami kekerasan seksual pada saat dia berusia 19 tahun. Iya, nah dia itu benar-benar memendam semuanya, nggak berani cerita ke siapa-siapa gitu kan, serem gitu ya, Jadi malu. pendem sendiri gitu ya, Iya, Kak. malu juga nggak sih udah mengalami pelecehan Pelecehan seksual, seksual. masa harus diumbar-umbar gitu ya. Mm-mm. Di pikirannya tertanam hal tersebut. Nah, sampai pada akhirnya dia menjadi seorang bintang terkenal, menjadi seorang penyanyi. Nah, tapi hal tersebut itu malah semakin mengganggu
mental dia, bukannya semakin sembuh dan lupa tapi malah tambah sakit gitu ya. Nah, pada akhirnya dia memberanikan diri untuk pergi konsultasi ke dokter dan atau psikolog dan psikiater seperti itu. Sampai akhirnya sekarang ini si Lady Gaga ini sudah mulai membaik dan bisa menjalankan kegiatannya sebagai seorang artis Oh, seperti begitu. itu. Iya. Jadi dia sudah sembuh ya Kak dari traumanya. Sepertinya sudah sembuh begitu ya, karena kan memang dia juga sudah berobat jalan gitu ya. Oke, tadi kan cerita dari artis papan atas gitu Iya, ya Kak. betul. Nah, mungkin gak sih kita sebagai generasi Z ini bisa mengalami gangguan mental PTSD? Pasti dong ya, yang namanya Gen Z itu kan kembali lagi hidup di era digital, jadi tuh nggak bisa lepas sama yang namanya handphone gitu ya. Kayak misalnya dia ngelihat sesuatu dari media sosial pasti kan langsung terbawa ke kondisi mentalnya dia. Kayak misalnya aku nih punya background trauma sama bencana alam, terus ngelihat di sosial media itu ada kayak misalnya bencana alam, itu kan pasti langsung menimbulkan trauma aku yang sudah lama terpendam gitu ya, Iya, jadi heeh. muncul lagi begitu. Nah, kalau dari kamu nih, mungkin gak sih Gen Z ini mengalami trauma dan berakibat menjadi mengidap penyakit mental PTSD? Oke, jadi mungkin banget ya kita sebagai generasi ini mengalami gangguan mental PTSD, apalagi seperti yang tadi udah Kak Dian sebutin dari media sosial. Terus juga kan kita sebagai generasi zaman sekarang kan eh, trauma percintaan juga menjadi pengaruh Wah, ya, itu bisa sih menjadi pengaruh pasti gitu gangguan ya. mental PTSD ini. Iya, apalagi kalau misalnya yang dari kecil tidak berada di lingkungan yang harmonis gitu ya, yang orang tuanya itu sering cekcok, terus kayak lempar-lempar barang, itu kan pasti sangat mempengaruhi mental seseorang gitu ya, sampai Menjadi bahkan trauma iya, dia. trauma jadi kayak malas buat pacaran gitu Iya, ya. betul. Iya. Nah, kayaknya dari apa yang udah kita bahas nih, tadi kan kita udah bahas PTSD, mulai dari trauma-trauma gitu, terus kayak tadi percintaan gitu ya. Nah, seseorang yang mengidap penyakit mental PTSD ini tuh sebenarnya bisa sembuh nggak sih? Mungkin Sobat Tisi-Tisi juga penasaran proses berapa lama sih bisa sampai sembuh dari PTSD ini? Oke, kesembuhan si pengidap PTSD ini sebenarnya bisa tercapai Mhm. ketika dia mendapat dukungan dan pengobatan yang tepat. Nah, kalau untuk berapa lama proses penyembuhannya itu tidak bisa ditentukan ya, karena perjalanan seseorang untuk menuju kesembuhan itu berbeda-beda. Seperti itu, Kak. Kalau menurut Kak Dian gimana? Oke, benar banget sih, sebenarnya tuh seseorang yang mengidap PTSD itu ya bisa sembuh ya. Semua orang yang mengidap penyakit mental itu ya juga bisa sembuh. Itu tergantung dari dalam diri kita sendiri gitu ya. Kalau emang kita berkeinginan untuk sembuh ya pasti Pasti akan sembuh. sembuh. Iya, apalagi kalau misalnya kita menemukan sebuah support system yang Iya, baik gitu betul. ya. Dukungan ya. Kalau misalnya kita gagal nih di keluarga, kan siapa tahu kita juga bisa berhasil di percintaan gitu ya. Kita akan menemukan Betul. sosok yang bisa mensupport kita, membantu kita sembuh dari PTSD itu sendiri begitu. Yang paling penting kalau misalnya kita sudah merasakan gejala-gejala terkena PTSD itu ya langsung aja konsultasi ke psikolog atau Psikolog ke psikiater psikiater. begitu. Jangan asal mendiagnosa diri kita sendiri. Oke, dari yang Kak Dian tahu nih, apa sih yang bisa memicu gangguan mental PTSD ini? Sebenarnya itu udah dibahas gitu ya dari awal. Apa sih yang bisa memicu trauma gitu ya? Kalau untuk Gen Z sendiri itu sebenarnya kalau zaman sekarang dilihat-lihat di sosial media gitu ya, dikit-dikit galau gitu ya, putus sedikit langsung trauma sama Iya, cowok, gak mau betul. deket Heeh. lagi sama cowok gitu ya. Ya, nah, mungkin dari beberapa orang yang baru mendengar tentang PTSD atau mungkin juga sobat tisi-tisi di rumah itu baru dengar apa sih PTSD gitu ya. Sebenarnya itu penanganan untuk seseorang yang mengidap penyakit PTSD itu gimana sih? Oke, jadi dukungan yang bisa kita lakukan jika mungkin Mhm. teman kita mengalami gangguan mental PTSD ini, kita tuh bisa menjadi pendengar yang baik, terus Oke, kita pendengar yang mendukung baik. dengan cara tidak mengungkit kejadian traumatis yang dia alami. Terus kalau cerita itu kita harus cerita dengan yang topik yang menyenangkan gitu. Terus intinya kita harus selalu ada untuk mereka, menemani biar mereka itu tidak Merasa kesepian kesendiri, iya gitu. benar banget gitu ya. Ya kembali lagi yang namanya support system itu ya pasti penting, Penting, apalagi betul. kalau misalnya orang-orang yang kita sayang itu terkena PTSD gitu ya. Sebenarnya nggak perlu muluk-muluk kok, cukup kita selalu ada aja di sampingnya, terus kita kayak ngasih-ngasih
kata-kata yang bisa meningkatkan percayanya Mendukung diri. gitu ya. Iya, jadi dia bisa sembuh perlahan dari traumanya. Kayak misal, kamu bisa kok, tenang aja, aku nggak bakal kemana-mana. Kita bakal Iya. laluin ini semuanya bareng-bareng gitu kan. Itu kan rasanya kayak, aduh, aku punya seseorang nih di samping aku. Iya, Begitu. bisa menjadi semangat gitu ya Kak. Iya, jadi tuh seseorang yang terkena PTSD ini jangan sampai dibuat merasa kesepian atau sendiri. Sendirian. Iya, karena kan yang namanya dukungan itu pasti penting untuk kesembuhan dari orang-orang yang terkena penyakit mental. Iya Begitu. betul. Nah, dari apa yang sudah kita bahas nih, pembahasan yang cukup berat gitu ya, PTSD, trauma, karena kebanyakan orang itu ya sering denger apa sih trauma, aku juga punya loh trauma gitu kan. Sobat Tisi-Tisi juga pasti banyak yang punya trauma tentang suatu hal. Nah, ada gak sih kesimpulan dari pembahasan kita kali ini? Oke, jadi kesimpulan pada episode kita kali ini, kita jadi bisa mengetahui faktor penyebab PTSD itu seperti apa, terus dukungan apa yang bisa kita lakukan untuk Iya. membantu proses Penyembuhan dari penyembuhan PTSD dari- gitu. Iya betul. Iya, nah kalau dari aku sebenarnya ya trauma ya memang meninggalkan luka yang sulit untuk kita sembuhkan gitu ya. Cuman kita juga harus sadar kalau ada tujuan masa depan yang harus kita capai sehingga kita tidak boleh terpaku dari kata trauma. Trauma. Jangan sampai hanya kata trauma membuat hidup kita tuh jadi berantakan dan jadi berhenti di tengah jalan, begitu ya. Masih banyak cita-cita yang harus kita Wujudkan, capai. Iya, apalagi kita kan masih dalam fase remaja, Sobat Tisi-Tisi juga. Masa cuman karena putus cinta jadi trauma gitu kan, jadi nggak fokus, nggak mau belajar gitu ya. Itu jangan sampai begitu. Thanks a lot buat Sobat Tisi-Tisi yang sudah menyaksikan episode rotasi kali ini. Semoga pembahasan kita berdua ini bisa menginspirasi dan memberikan wawasan baru nih untuk Sobat Tisi-Tisi di rumah. Begitu. Jangan lupa juga subscribe channel YouTube Tambara CTC dan follow akun rotasi di Spotify. Kalau ada teman-teman yang ingin bekerja sama atau ada ide untuk konten rotasi selanjutnya, bisa langsung DM ke Instagram kita @tambara_ctc. Terima kasih untuk Sobat TC yang sudah menyaksikan episode kita kali ini, and see you on the next episode. Bye-bye. Bye-bye.